Shalom saudara, kembali bertemu dengan saya. Kali ini renungan yang saya bawakan judulnya adalah apakah Tuhan perlu dilayani? Saudaraku sekalian, pernahkah Anda mendengar bahwa orang Kristen itu harus melayani? Saudara, apakah benar Tuhan itu perlu dilayani? Banyak kali kita, saudara, menjadi orang Kristen dan kemudian ketika kita ada kebaktian atau beribadah di sebuah gereja, lalu hamba Tuhan di sana mulai menanyakan, kamu ada pelayanan nggak? Kamu mestinya pelayanan ini, kamu ada beribadah di gereja kita. Kalau nggak ada pelayanan di sini ya. Saudaraku sekalian, benarkah Tuhan perlu dilayani? Mari kita baca bunyi firman Tuhannya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kisah Para Rasul 17 ayat 24-25. Saudara, dengan jelas dikatakan di sini bahwa Tuhan atau Allah tidak kekurangan apa-apa dan Dialah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dan Dia tidak perlu dilayani oleh tangan manusia. Tetapi saudaraku sekalian, kita pernah sering mendengarkan bahwa orang Kristen itu hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Hal ini benar-benar berkonotasi bahwa sepertinya kita itu harus melayani Tuhan. Benarkah kita ini harus melayani Tuhan? Saudara, sekali lagi bahwa kita ini akan melecehkan Tuhan kalau sepertinya Tuhan itu butuh pelayanan kita. Karena Tuhan gak butuh, Dia bisa melayani dirinya sendiri. Lalu mengapa kita harus melayani Tuhan? Saudaraku, sesungguhnya kita harus mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak dijadikan pelayannya. Kita dikasihi Dia, dan kita diibaratkan sebagai kekasih jiwanya atau mempelainya. Jadi kita bukan pelayannya, saudaraku. Kita mempelainya. Kita kekasih jiwanya. Kita yang diperjuangkan mati-matian oleh Tuhan. Dia berkorban di kayu salib. Dan untuk itulah Dia berkorban supaya setiap kita kemudian dibenarkan. Dan kita mempunyai cara berpikir dan sifat natural kita sama seperti Dia. Dan kita dikuduskan, lalu kita menjadi kekasih jiwanya. Nah, itu sebabnya saudaraku sekalian, ketika kita sadar bahwa Dia begitu sangat mengasihi kita, Dia sudah berkorban dan mengasihi kita terlebih dahulu, maka saudaraku sekalian, kasih yang daripada Tuhan itu seharusnya mendorong kita untuk kemudian kita berbuat sesuatu yang positif untuk namanya dimuliakan. Kita mulai melayani Tuhan melalui kita melayani orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Hati kita bukan hanya untuk kita sendiri sekarang, tetapi untuk kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Sehingga ketika Tuhan menaruh orang-orang sebagai beban dalam diri kita, dan kita melayani orang-orang itu dengan kasih Tuhan, itulah bentuk di mana kita melayani orang-orang itu karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara, pelayanan kita yang kita lakukan baik di gereja untuk orang-orang di sekitar kita yang saat kita di dunia ini adalah sebuah bentuk bukan keterpaksaan, juga bukan sebuah bentuk timbal balik karena Tuhan sudah mencintai dan melayani kita. Bukan timbal balik itu, saudaraku sekalian. Bukan supaya kita diberkati lebih. Bukan supaya hidup kita kemudian, saudaraku sekalian, Tuhan memberikan pahala dalam hidup kita. No. Saudara, dalam hubungan suami istri nggak ada seperti itu. Dalam cinta kasih nggak ada itu. Ketulusan kasih Tuhanlah yang menggerakkan kita kemudian membalas cintanya dengan kita mencintai orang lain. Seseorang tidak bisa memberi sebelum dia punya. Ketika kita punya kasih Tuhan, maka kita bisa melayani orang lain dengan kasih Tuhan.
Dan itulah sebabnya saudaraku sekalian. Kemudian di dalam gereja saya tidak pernah menyuruh orang-orang untuk melayani. Tapi biarlah hati kita dibuka untuk Tuhan sendiri yang mendorong kita punya kasih dan melayani Tuhan. Semoga semua Anda digerakkan oleh kasih Tuhan untuk melayaninya.